Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kita buka telinga kita buka hati kita untuk suka, lapar, dan haus akan firman Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Seperti di dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita di akhir zaman ini, bahkan di tengah-tengah segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita, karena kita sadar, kita tahu firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kebenaran itu memerdekakan. Oleh karena kebenaran itu memerdekakan, mari kita mengalami kebenaran, mari kita menikmati kebenaran. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pada kesempatan ini mengajak setiap kita untuk bersama-sama membuka Alkitab dari satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya sangat praktis, basic, mendasar, tetapi tidak boleh kita abaikan, tidak boleh dipandang sebelah mata, tidak boleh diremehkan. Sekalipun ini merupakan bagian firman Tuhan yang sangat mendasar, tapi ini mutlak menentukan apakah kita kalah, menang, menjalani kehidupan rohani kita. Apakah kita makin bertumbuh dewasa atau makin merosot dalam kerohanian kita, sangat ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu praktis, sederhana yang akan kita pelajari saat ini. Oleh karenanya mari kita buka Alkitab dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang memiliki kesukaan, rasa lapar, rasa haus yang mendalam akan firman Tuhan, mari buka bersama. Apakah itu Alkitab seperti ini? Atau ada Alkitab yang di handphonenya? Silakan. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Topik atau tema kita saat ini persis seperti yang tertulis. Siapakah yang berbahagia? Sekali lagi Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia, maksudnya Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Secara khusus saya akan fokus ayat yang ke-28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya yakin kalau pikiran kita normal, jernih dan sehat, semua kita rindu untuk berbahagia dalam hidup. Saya ulangi sekali lagi. Semua kita merindukan berbahagia dalam hidup. Orang-orang di dunia ini, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Artinya, berjuang, bekerja keras. Sebenarnya, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, kita mau menikmati kebahagiaan. Seorang suami berjuang keras, bekerja tanpa mempedulikan keringatnya,
demi meraih berkat. Dengan maksud dan tujuan bagaimana supaya dia, istrinya, anak-anaknya, keluarganya berbahagia. Tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, dengarkan baik. Dalam sebuah kesempatan, Yesus pernah berkata ketika dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis pun membuat tawaran kepada Yesus. Jikalau betul engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Dengan maksud dan tujuan, ketika batu diubah menjadi roti di padang gurun, maka itu bisa memenuhi, mensuplai kebutuhan jasmani dari Yesus yang telah sangat kelaparan karena telah berpuasa 40 hari 40 malam saat itu. Tetapi apakah jawaban Yesus kepada iblis yang mencobanya saat itu? Dengarkan baik. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam ayat itu jelas secara eksplisit Yesus berkata ada dua kebutuhan pokok utama manusia. Kebutuhan jasmani, roti saja. Firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang murni, firman yang berotoritas, firman yang berkuasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya disebutkan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi pasti mengerjakan kehendak Bapa dan melakukan perkara-perkara besar bagi siapapun yang suka lapar haus dalam menyaksikan, mendengar, mempercayai dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan ini jelas terlihat ketika Yesus masih berbicara, ada seorang perempuan yang berseru dari antara orang banyak dengan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kenapa seorang perempuan dari antara orang banyak berkata demikian? Karena perempuan ini termasuk orang banyak takjub, kagum, terpesona atas pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, atas keteladanan hidup Yesus, atas kuasa yang terjadi melalui kehidupan Yesus. Mereka terpukau, terpesona. Tapi ternyata mereka memiliki respon yang tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dirindukan, diinginkan, dikehendaki oleh Yesus saat itu. Justru seorang perempuan ini, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, berbahagialah susu yang menyusui engkau. Di sini ketika Yesus menjawab pernyataan dari perempuan ini, Yesus tidak sedang melecehkan, menghina, merendahkan ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusuinya dalam keberadaan sebagai manusia. No, tidak. Karena di ayat lain Yesus mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi tidak mungkin firman Tuhan kontradiksi. Yesus menjawab dengan tidak seperti yang dipikirkan, dimengerti, dipahami oleh perempuan, termasuk juga orang banyak yang hadir saat itu. Yesus ingin meluruskan yang inti, yang pokok, yang terutama, yang prioritas, yang terpenting. Bukan masalah itu. Yesus mau meluruskan mereka bahwa sesungguhnya yang berbahagia bukan hanya dalam tataran ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui itu, tapi ada kebahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada kebahagiaan dari Ibu Maria yang melahirkan Yesus dan yang menyusui Yesus. Memang kita bangga dan bersyukur. Maria berkata ketika ditemui oleh malaikat Gabriel, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan itu.
Dia siap menerima apa yang menjadi pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel kepadanya. Dia mau untuk dipakai sebagai alat daripada Bapa di sorga, mengandung Yesus dalam keberadaan sebagai manusia, memiliki roh, jiwa, dan tubuh manusia. Kita bangga dan kita harus menghormati Ibu Maria, karena melalui kandungannya pernah dalam sejarah dunia ini lahir seorang bernama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Kita menghormati, mengasihi, mencintai, menyayangi Ibu Maria. Tetapi Yesus mau menyampaikan ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih utama daripada kebahagiaan dalam konteks yang lahiriah. Dan ini yang mau saya golkan, sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Yesus memberikan jawaban apa? Yesus memberikan respon tanggapan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya mau memotivasi, mendorong Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Benarkah Bapak Ibu Saudara berbahagia ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup? Pertanyaan ini perlu saya ulangi kembali. Benarkah, sungguh-sungguhkah Bapak Ibu Saudara merasakan kebahagiaan yang sejati ketika mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup hari lepas hari? Benarkah demikian? Sebelum masuk lebih dalam konteks itu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau setiap kita peka memperhatikan omongan saya, ucapan saya ketika mau memulai menyampaikan firman Tuhan, saya selalu mengutip ayat ini. Saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan dengan jeli, dengan cermat, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu mengutip ayat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Kenapa saya selalu memulai sebelum saya berkhotbah mengutip ayat itu? Karena Yesus yang berkata, yang berbahagia adalah saudara dan saya, kita semua yang mendengar firman dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi saya sedang meniru perkataan Yesus supaya itu tertancap, terpatri, terintegrasi, menyatu dalam darah daging kita, dalam pengertian kita, dalam perilaku kita, dalam sikap hidup kita. Saya ulangi kembali pertanyaan ini Bapak Saudara. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Saudara berbahagia pada saat ini? Saya ulangi. Apakah Bapak Ibu Saudara berbahagia saat ini? Karena mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita. Dengarkan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata amin, Bapak Ibu Saudara berkata iya. Kalau itu kata-kata jawaban itu keluar dari lubuk hatimu yang terdalam, saya mau kasih tahu, jangan takut, jangan gentar, jangan sampai panik, kecewa, tawar hati, putus asa menghadapi segala bentuk pergumulan persoalan dalam kehidupan. Karena apa? Sukacita, kebahagiaan karena Tuhan, karena memelihara firman, mendengarkan firman, itulah yang menjadi kekuatan yang super dahsyat dalam hidup kita. Meresapi nggak ini Bapak Saudara? Mengalami nggak dengan ini Bapak Saudara? Berbahagia kan Bapak Ibu Saudara? Coba, sudah mulai terlihat ketika masuk tadi ke siaran live ini. Oh Tuhan, aku rindu memuji Engkau. Tuhan, aku rindu menyaksikan, mendengarkan firman-Mu. Aku antusias, aku lapar, aku haus, aku bersuka cita, aku senang. Adakah demikian? Adakah di antara Bapak Saudara yang bergabung saat ini berkata,
Pak Pendeta, udahlah, kita dengar dulu Pak Pendeta, kita saksikan dulu Pak Pendeta. Mau bicara apa ini ngoceh Pak Pendeta sebelum kita tidur gitu. Bunga-bunga tidur begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Ketika kita memiliki kesukaan kepada firman, sampai Mazmur 1 ayat yang kedua berkata, yang berbahagialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seseorang yang merenungkan firman Tuhan tidak mungkin akan melupakan firman Tuhan. Coba Bapak Saudara merenungkan sesuatu sepanjang hari. Apakah Bapak Saudara lupa dengan yang direnungkan itu? Gak lupa. Sama seperti kekhawatiran yang terus kita renungkan. Gak lupa-lupa kan? Demikian juga ketika firman yang kita renungkan, maka firman itulah yang memberikan kita kekuatan potensi untuk mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, kekecewaan, keputusasaan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia kata Yesus adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah. Perhatikan, ada dua di sini. Pertama yang mendengarkan firman Allah. Makanya ayat firman Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang kau dengar. Dan perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau sudah dikatakan apa yang kita dengar, berarti objek fokus yang kita dengar. Cara kita mendengar, itu fokus kepada kualitas. Jangan sampai kita bermain-main. Jangan sampai kita tidak serius. Ketika kita mendengar harus fokus, harus konsentrasi. Saya kasih contoh ilustrasi. Dengarkan baik Bapak Saudara. Saya berharap ilustrasi ini bisa menempelak, menyetrum, mengingatkan, menyadarkan kita dari ketiduran kebobohan rohani kita. Apa ini? Dulu waktu saya masih kuliah di sekolah tinggi teologi, ada semacam keresahan di asrama putra. Karena jam beker seorang mahasiswa itu hilang. Biasanya kan jam beker itu dimaksudkan supaya jangan terlambat bangun. Dulu ketika kita di asrama, jam 4 pagi sudah bangun. Ada saat teduh bersama. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti disuruh mencuci piring. Jadi semuanya berebut jangan terlambat. Jadi beker masing-masing harus ditaruh di dekatnya, supaya jangan sampai terlambat. Jam 4 bangun, jam 4 seperempat sudah harus duduk di tempat belajar, di meja, di kursi dan meja. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat ada yang mencatat, nanti langsung ada hukumannya, apakah mencuci piring, apakah menyapu, dan seterusnya. Adalah hukuman tanda petiknya. Saudara dikasih Tuhan, dalam sebuah malam hilanglah jam beker dari teman kita, hilang jamnya. Dan dia marah-marah. Ketika marah-marah, dia tuduh orang lain yang satu kamar dengan dia. Orang lain yang dituduh juga nggak suka-suka, nggak setuju karena bukan aku yang ambil. Terjadilah cekcok, baru menyebar kemana-mana, jadi ribut satu asrama. Dengarkan baik saudara, ketika ribut satu asrama, ternyata apa yang dirindukan gak dapat. Jam beker ini gak ketemu. Tapi saat itu ada seorang yang bijaksana di asrama itu. Dengar baik, satu orang bijaksana di asrama itu. Semua anak asrama, waktu itu ada bapak asrama. Bapak asrama ini bilang, daripada kita ribut, daripada kita ngoceh, daripada kita saling melempar, menuduh orang lain, saya meminta semua anak asrama diam, jangan ada yang bicara. Dengarkan baik, diam, jangan ada yang bicara. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika diam, tidak ada yang bicara, maka mulai terdengar tek 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 tek. Saudara dikasih Tuhan, apa maksudnya dari contoh ini? Akhirnya semakin kita ini mencoba masing-masing bekerja sama mendekat kepada suara itu, cek 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 gitu. Akhirnya dapat Bapak Ibu Saudara. Artinya apa?
Seringkali kita ini, suara-suara dunia ini begitu mendominasi dalam hidup kita, sehingga tidak mendengarkan lagi suara itu. Tapi ketika saudara dan saya datang bersaat teduh, duduk seperti Maria di dekat kaki Yesus, terus memperhatikan perkataan Yesus, maka Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya bersifat bernilai kekal, karena firman yang disampaikan oleh Yesus ada dalam hati dan hidup dari seorang Maria. Kita perlu merenung, kita perlu untuk fokus, konsentrasi, lapar, haus, rindu, suka akan firman Tuhan, suka mendengar. Saya mau kasih tahu, kalau hatimu, pikiranmu diwarnai oleh suara-suara dunia ini, berita-berita dunia ini, saya mau kasih tahu, kita akan semakin kecut, kerdil, takut, putus asa, patah arang, menyerah, dan lain sebagainya. Dunia ini akan menghimpit kita. Dunia ini akan makin membuat kita kerdil, lemah, tidak berdaya. Tapi kita fokus, tenangkan hati pikiran kita. Kita berkata, Tuhan, aku rindu, aku butuh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah aku telinga yang mendengar. Sampai Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu semua prinsipnya itu apa. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngoceh bicara. Kemarin saya menyampaikan, kelemahan banyak orang Kristen yang membawa kepada kerapuhan, kegoyahan, kelemahan, sehingga tidak tangguh dalam menghadapi pergumulan persoalan hidup adalah karena terlalu banyak mayoritas hanya mau berkata begini, Tuhan, dengar, aku mau bicara. Apakah Bapak Ibu Saudara diwarnai dengan demikian sekarang? Kita belum yang merocos, berbusa-busa mulut kita, ngomong terus ke Tuhan. Tentunya maksudnya melalui doa. Tapi kita nggak pernah memiliki prinsip, Tuhan, aku sudah terlalu banyak bicara kepadamu. Tapi inilah saatnya, inilah waktunya, inilah peluang, inilah kesempatan. Aku membuka hatiku, membuka telingaku untuk mendengarkan engkau bicara. Dengarkan pada saat ini pesan kepada Bapak Ibu Saudara. Ikutilah teladan dari seorang Samuel yang masih kecil. Setelah keempat kalinya dia berkata kepada suara itu, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Ayo tuliskan di lancet. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Jangan sebaliknya melulu, saudara. Tuhan, aku mau bicara, engkau harus dengar. Memang kita bisa curhat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisa. Kita tumpahkan isi hati kita, keluh kesah kita, pergumulan kita, harapan kita, doa kita, kerinduan kita, masalah kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Tapi seringkali terjadi kerapuhan, keraguan, kebimbangan. Karena apa? Karena kita yang terus merocos ngomong kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengambil sikap. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Katakan bersama dalam keluargamu, bicaralah Tuhan, keluargaku mendengar. Ini kalimat ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Bicaralah Tuhan, aku sebagai suami mendengar. Bicaralah Tuhan, aku sebagai istri mendengar. Bicaralah Tuhan, aku sebagai anak dari bapak sama mama mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini menjadi moto kita, prinsip kita, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nehemia 8 ayat 11. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Itulah perlindunganmu. Kata sukacita bisa diganti dengan kebahagiaan. Yang berbahagia ialah, yang bersukacita ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, orang yang lapar dan haus mendengarkan firman Tuhan, orang itu pasti bersukacita. Janjinya adalah Yesus yang berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman. Dengar kalimat ini. Mendengar firman berbahagia. Berbahagia kita menjadi kuat, tangguh dalam hidup. Bukankah di akhir zaman ini yang digerus dari kehidupan manusia adalah karena sudah panik, tidak tenang, resah, gelisah, putus asa, kecewa. Itu yang membuat kita jadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mendengarkan firman, Alkitab berkata, Yesus berkata, kita berbahagia. Ketika kita berbahagia, kita menjadi pribadi yang tangguh, kuat, karena kebahagiaan itu adalah benteng perlindungan dan kekuatan bagi kita. Pertanyaan saya kembali, apakah Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini berbahagia ketika mendengarkan firman Tuhan? Saya kasih tahu salah satu ciri-ciri dari orang yang sudah mulai mengalami gangguan rohani yang akut dan serius. Dengarkan baik Bapak Saudara. Salah satu ciri kerohanian yang sudah mengalami gangguan serius dan akut, ketika membaca firman Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, langsung bosan, langsung ngantuk. Halo Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kamu, di antara Bapak Ibu Saudara malam hari ini, kesempatan ini, ketika membaca firman, mendengarkan firman langsung ngantuk? Saya kasih tahu, mari datang sungguh-sungguh merendah di hadapan Tuhan. Engkau sedang mengalami gangguan rohani yang serius. Tapi ketika gosip, waduh, matanya tetap ceria, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Terus kalau gosip. Tapi kalau firman, langsung menguap, langsung ngantuk. Ini warning ini. Kalau lampu-lampu lalu lintas ini, lampu kuning menuju merah ini. Mari kita bangun dari ketiduran rohani. Ketika di keluarga misalnya, anak-anakku, mari kita berdoa. Langsung cepat. Ayo kumpul, langsung, semangat. Sukacita, mari kita mendengar firman. Tapi kalau sampai satu keluarga, ketika ada seorang di keluarga itu yang memang memiliki kerohanian yang bagus, Pak, Ma, anak-anak, mari kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan. Langsung yang lain ngomong apa? Gak ada gunanya baca-baca firman, udahlah. Gak ada gunanya dengan koran itu, waduh bahaya. Bahaya saudara, saya kasih tahu. Firman Tuhan ini bukan papilum. Tahu papilum? Bukan ini obat tidur. Obat tidur membuat pikiran dan hati tenang, yes. Tapi firman Tuhan ini karena hurufnya kecil-kecil, aduh dibaca langsung ngantuk, belum dapat apa-apa. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya berteriak dari tempat ini, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kondisi kerohanianmu saat ini, ketika engkau membaca firman langsung orang Batak bilang hihiyamot, langsung menguap, langsung ngantuk, langsung bosan, langsung gusar. Saya kasih tahu, kerohanianmu diambang bahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, beraktivitas, waduh, ada yang hilang, apa? Waduh, aku belum baca firman. Wah, itu luar biasa, luar biasa. Mata. Seseorang yang lalai membaca firman, ada kegelisahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang kurang, yang hilang dari dirinya.
saya kasih tahu. Jangan sampai kau biarkan hal seperti itu pada. Kembangkan terus, lakukan terus. Karena engkau dan aku sedang bertumbuh. Ketika sudah ada kehilangan sesuatu, Bapak Ibu Saudara merasa kehilangan yang sangat besar ketika melalaikan membaca firman, mendengarkan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi ini khotbah yang praktis, tapi saya perlu menyampaikan ini, menyuarakan ini kepada setiap kita. Karena acap kali kita mau doktrin ajaran yang muluk-muluk, yang bertinggi sekali, yang punya analisa berpikir yang sangat tajam dan tinggi, tapi kita lalai dalam hal-hal yang sangat basic. Ini pondasi ibarat rumah Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan ini pondasi ibarat rumah? Bukankah Yesus berkata dalam khotbah di bukit, dalam kesimpulan, 2 macam dasar? Masih ingat? Siapakah orang yang bodoh? Yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Sama seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan, turunlah banjir, angin melanda, rumah itu roboh, hebat kerusakannya. Tapi orang bijaksana mendengarkan firman dan melakukan, sama seperti seseorang yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Sekalipun turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak bergeming, tetap kokoh, tak tergoyahkan. Ketika kita berbahagia oleh karena mendengar firman, sebenarnya kita sedang membangun kehidupan rohani kita, kehidupan kita dengan dasar yang kuat, seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, tidak hanyut ikut arus, karena pondasinya begitu kokoh dan kuat. Saya akan sambungkan langsung. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Memelihara firman itu maksudnya, dengarkan baik saudara. Saya sering membedakan antara memelihara firman dengan melakukan firman. Sekalipun 2 kata ini tidak terpisahkan, tapi ada penekanan khusus, perbedaan antara memelihara firman dengan melakukan firman. Bapak Saudara tahu perbedaannya? Memelihara firman dengan melakukan firman? Tahu perbedaannya? Di sini disebutkan dalam ayat ini memelihara firman, bukan melakukan. Apa maksud Yesus berkata memelihara firman? Setelah mendengar baru memelihara firman. Ada perbedaan tapi tidak bisa dipisahkan. Perbedaannya apa? Dengar baik. Kata melakukan saya definisikan seperti menyiram bunga. Nah, apa maksudnya? Kata melakukan seperti menyiram bunga. Tapi kata memelihara, ya, kata melakukan seperti menyiram bunga. Tapi kata memelihara, menyiram bunga terus-menerus. Bukan hanya sekali maksudnya. Ada orang kan menyiram bunga 1 kali 1 tahun, 1 kali 1 bulan, padahal musim kemarau. Tapi kata memelihara itu maksudnya terus-menerus, bukan kadang-kadang. Dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan. Orang yang melakukan firman belum tentu memelihara firman. Tapi orang yang memelihara firman dalam hidupnya pasti melakukan firman. Ada kontinuitas, ada kesinambungan, terus-menerus, tidak boleh terpisah dari firman. Itu artinya memelihara firman. Saya kasih contoh yang lain supaya lebih gampang. Orang yang memelihara firman sama seperti ikan yang hidup dalam air. Nah, apa maksudnya? Ikan itu tidak boleh keluar dari air. Kalau ikan keluar dari air, berarti kita mau goreng. Kita bikin ikan arsik atau ikan goreng. Ikan tidak boleh keluar dari air, karena memang habitatnya hidup dalam air. Sama dengan saudara dan saya. Kita tidak boleh
adalah firman. Kalau ikan keluar dari air, terancam bahkan mati. Kalau saudara dan saya keluar dari firman, akan terancam mati rohani kita. Itu sebabnya Yesus berkata yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita. Ada kesinambungan. Tidak hanya kadang-kadang mood tidak mood, senang tidak senang, mau tidak mau, suka tidak suka. No. Kapanpun kita selalu butuh firman. Buat kalimatnya, aku dan seisi keluargaku selalu membutuhkan firman. Itu sebabnya kami komitmen memeliharanya dalam hidup kami. Nangka maksudnya apa saudara? Kalau rindu mengalami kebahagiaan, dengarlah firman. Lakukanlah firman. Ketika kita bahagia, kita kuat, kita kokoh. Bahkan kita seperti rumah yang didirikan di atas dasar batu. Turun hujan, tantangan. Datang banjir, tantangan. Angin melanda, tantangan. Artinya, bertubi-tubi masalah menimpa hidup kita. Kita tidak akan roboh, tidak akan rusak kerohanian kita. Kenapa? Karena telah dibangun di atas dasar yang baik. Yaitu di atas dasar kita dengarkan firman, kita lakukan firman, kita pelihara firman dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya katakan pada kesempatan ini, selamat berbahagia. Caranya gampang dan mudah. Dengarlah firman, peliharalah firman dalam hidup. Saya ulangi sekali lagi, selamat berbahagia dalam hidup. Caranya gampang, praktis, mudah. Dengarlah firman, pasang kedua telinga. Lapar dan haus akan firman, sukalah merenungkan firman siang dan malam. Peliharalah firman, lakukanlah firman, taatilah firman, mengabdilah kepada firman. Maka kita akan menjadi pribadi berbahagia. Kalau kita bahagia, kita bersuka cita, kita tangguh, kokoh, kuat, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Selamat menikmati kebahagiaan dari Tuhan melalui mendengarkan firman dan memelihara firman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.